ke teman yang kebetulan dia sudah kerja juga. Saya waktu itu juga sudah kerja. Kemudian kami telepon ke dia karena dia yang belum pulang dari pekerjaannya. Kemudian dia pulang bawa bakso. Nah, setelah dia pulang bawa bakso, kami makan bersama. Paginya saya muntah-muntah juga. Selang beberapa hari setelah itu, baru saya dengar kabar bahwa bakso yang dia beli itu ternyata katanya ada babinya gitu. Nah, itu contoh bagaimana tubuh kita itu bisa melakukan penolakan terhadap sesuatu yang tidak kita kehendaki. Nah, eh, sesuatu yang tidak kita kehendaki itu bisa berupa racun, bisa juga berupa bahan non-racun. Daging babi itu bukan racun, tetapi pestisida seperti itu masuk kelompok racun. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 hal, yaitu jenis keracunan makanan, penyebabnya, dan penanganannya. Baik, kita akan melihat dulu kerusakan pada makanan. Mohon maaf, ini ada yang mau masuk terus, jadi kuliah kita terus terang jadi loncat-loncat dari materi ke profil yang mau masuk. Kita akan melihat dulu apa itu kerusakan pada makanan. Makanan dianggap rusak atau busuk ketika makanan tersebut tidak layak untuk dikonsumsi manusia. Nah, yang perlu kalian pahami adalah kerusakan itu banyak dipahami sebagai hasil dari proses pembusukan. Jadi kalau kalian makan, kemudian mulai bahan makanannya mulai busuk, saat itulah kita berpikir, oh ini sudah rusak. Tapi sebenarnya kerusakan bisa juga terjadi karena kita, manusia, itu dengan sengaja menambahkan sesuatu yang bersifat merusak di dalam makanan itu. Misalnya seperti contoh ada pembuat tahu yang menambahkan formalin ke dalam tahunya. Nah, kalau kemudian tahu itu diberi formalin, maka kita lihat lagi poin pertama ini. Makanan dianggap rusak ketika makanan tersebut tidak layak untuk dikonsumsi. Jadi, tahu yang di dalamnya ada formalin, dan kita sangat perlu memahami bahwa formalin itu berbahaya, maka tahu yang diberi formalin itu juga sudah kita anggap sebagai makanan yang rusak. Bertahun-tahun yang lalu, ada beberapa mahasiswa yang meneliti tentang formalin dan boraks pada tahu yang beredar di sekitar Kartasura ini, di sekitar kampus. Hasilnya agak mengejutkan juga karena beberapa produsen masih menggunakan bahan pengawet yang dilarang itu. Nah, kemudian kami, dosen-dosen itu sempat melakukan pertemuan sebenarnya yang seperti ini, itu layak disebut makanan atau enggak. Gitu. Karena sesuatu yang berbahaya tentu saja tidak layak dianggap sebagai makanan. Nah, kemudian kami putuskan bahwa kami, Prodi Gizi UMS, tidak akan lagi melakukan penelitian tentang formalin atau boraks pada makanan. Kenapa? Karena kalau kemudian diteliti, kemudian ada, maka sebenarnya itu sudah tidak layak dianggap sebagai makanan. Begitu. Nah, beberapa kali mahasiswa mengajukan penelitian tentang itu. Tapi yang dilihat kadarnya. Nah, sekarang kita harus melihat
kadar sedikit saja, baik boraks maupun formalin, itu sudah dilarang. Jadi yang penting sebenarnya bukan kadarnya, tetapi ada atau tidaknya. Begitu ada, ya sudah. Kadar sekecil apapun itu sudah masuk kelompok makanan yang berbahaya. Gitu. Jadi tolong itu dipahami. Jadi kerusakan pada makanan bisa terjadi karena proses pembusukan dalam makanan itu dan juga karena ada yang ditambahkan pada makanan itu. Baik, menurut Davidson tahun 2003, definisi spoilage atau kerusakan adalah, aduh maaf, perubahan yang tidak diinginkan pada makanan meliputi perubahan rasa, bau, tekstur, warna makanan yang disebabkan oleh pertumbuhan mikroba dan enzim yang oleh makanan tersebut, oh maaf, pertumbuhan mikroba dan enzim yang oleh mikroba tersebut setelah mengalami pertumbuhan. Jadi, kerusakan bisa disebabkan karena satu, pertumbuhan mikroba, dan dua, enzim yang dibuat oleh mikroba. Jadi, pahami ini. Memang pada kuliah sanitasi ini yang kita lihat adalah kerusakan karena proses di dalam makanan itu, bukan karena penambahan bahan tertentu. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Monggo silakan. Nah, kita akan melihat kerusakan pada makanan. Proses kerusakan pada makanan itu sebenarnya bisa ditandai oleh perubahan yang bisa beberapa perubahan bisa kita rasakan, beberapa perubahan tidak bisa kita rasakan. Perubahan fisik misalnya warnanya berubah dari putih menjadi abu-abu misalnya. Misalnya seperti pada roti tawar. Nah, itu jelas terlihat. Perubahan kekentalan, misalnya produk pangan yang awalnya teksturnya kental seperti saus, kemudian berubah menjadi encer. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada air yang masuk ke dalam saus itu. Nah, itu juga tanda dari sebuah kerusakan. Aroma, nah ini yang sering juga kita rasakan. Kalian mau masak tempe, begitu dicium, loh ke aromanya sudah semangit, sudah mendekati busuk. Nah, itu berarti ada kerusakan. Tekstur juga begitu. Misalnya awalnya renyah seperti kerupuk, tetapi kemudian melempem. Nah, itu juga tanda kerusakan. Kemudian rasa berubah. Misalnya awalnya tidak ada rasa alkohol, tetapi kemudian muncul rasa alkohol. Misalnya pada buah yang sudah terlalu matang. Nah, yang seperti itu bisa kita rasakan. Yang kedua, ada juga perubahan yang tidak bisa kita lihat dengan jelas, tidak bisa kita rasakan. Misalnya munculnya enzim atau proses pembentukan alkohol pada tahap awal. Nah, yang seperti itu tidak bisa kita rasakan dengan jelas. Kita perlu melakukan analisis lab kalau kita ingin melihat perubahan kimia yang tidak jelas ini. Nah, lazimnya ketika sebuah produk pangan itu mengalami perubahan kimia, maka di dalamnya terjadi proses degradasi molekul kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Misalnya, pati pada singkong itu dirusak oleh ragi, dipotong-potong menjadi karbohidrat yang rantainya pendek. Karena itu, kalau kalian punya singkong diberi ragi, ketika masih bentuknya singkong, itu tidak manis, tetapi setelah diberi ragi, dibiarkan beberapa lama, berubah menjadi tape. Nah, saat itulah rasa manis mulai muncul. Kemudian muncul air di dalam tape itu. Nah, itu juga perubahan. Tetapi kalau munculnya air bisa kita lihat. Tetapi proses
berubahnya karbohidrat rantai panjang seperti pati menjadi karbohidrat rantai pendek seperti gula yang rasanya manis itu tidak bisa kita lihat. Nah, berikutnya ada istilah foodborne illness atau foodborne disease atau food poisoning. Ketiganya mengarah kepada sebuah konteks yang sama, yaitu sakit yang disebabkan karena makanan. Nah, seringkali secara sederhana diterjemahkan sebagai keracunan makanan. Keracunan makanan merupakan penyakit atau sakit yang disebabkan oleh konsumsi makanan atau minuman. Kita makan sesuatu, setelah beberapa waktu kemudian kita merasa, loh kok perutnya perih, panas, kemudian diare. Nah, itu tanda keracunan makanan. Yang ringan itu paling hanya sekedar sakit perut. Yang berat bisa sampai diare, muntah-muntah, pingsan, atau bahkan bisa sampai meninggal. Nah, di negara berkembang diperkirakan sekitar 70% kasus diare disebabkan oleh konsumsi makanan yang terkontaminasi mikroorganisme. Nah, sayangnya di negara kita ini kalau ada pasien datang mohon maaf. Kalau ada pasien datang ke dokter kemudian menyampaikan bahwa saya diare dok, itu seringkali dokter hanya sekedar memberikan obat diare, tetapi belum sampai ke tahap menanyakan yang dimakan apa. Kemudian mengambil sampel makanan atau fesesnya. Nah, di banyak negara maju ketika ada pasien datang diare, kemudian terdapat indikasi keracunan, maka seorang dokter wajib mengambil sampel makanan yang dikonsumsi dan sampel fesesnya untuk diteliti. Jadi nanti dokter akan tahu bahwa yang menyebabkan masalah itu makanan yang ini. Sehingga dokter bisa merekomendasikan sesuatu, bisa ke pemerintah, bisa juga ke pasien. Gitu. Ya, itu kekurangan sistem kesehatan kita, salah satunya ada di situ. Baik, mikroorganisme tersebut yang menyebabkan kasus sakit itu tadi, bentar. Yang menyebabkan kasus sakit itu tadi, itu banyak yang memiliki dosis menjangkiti yang rendah. Jadi jumlah mikroorganismenya masih sedikit, tapi itu sudah menyebabkan kesakitan. Nah, nanti ini akan kalian pahami lebih lanjut di kuliah mikrobiologi. Jadi awalnya ketika masuk jumlahnya sedikit, tapi dalam waktu singkat berkembang, kemudian muncullah efek sakitnya itu. Baik, kita masih ingat pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang potensi bahaya makanan. Itu bisa bersumber dari faktor biologi, faktor kimia, maupun faktor fisik. Faktor biologi itu bisa disebabkan karena munculnya mikroorganisme, faktor kimia bisa disebabkan karena bahan kimia yang masuk ke dalam bahan makanan kita, atau bahan kimia yang muncul karena mikroorganisme juga bisa, ataupun faktor fisik, misalnya pasir, kerikil, tanah, cemaran yang lain. Nah, bakteri sendiri, jadi kalau kita bicara penyebab kasus keracunan makanan yang terbesar, bakteri itu menjadi penyebabnya. Jadi keracunan makanan yang banyak terjadi itu sebagian besar disebabkan oleh bakteri.
Baik, keracunan makanan sendiri itu ada 2 tipe. Yang pertama adalah infeksi, yang kedua intoksikasi. Mungkin kalian pernah dengar istilah ini ketika belajar biologi dulu di SMA. Ada 2 tipe keracunan makanan nih. Infeksi dulu, kita lihat infeksi dulu. Infeksi terjadi jika bakteri hidup dalam jumlah banyak, tertelan bersama makanan atau minuman, masuk ke dalam usus halus, berkembang biak, dan menimbulkan gejala. Masa inkubasinya 12-24 jam, ditandai oleh sakit perut, pusing, diare, muntah-muntah, demam, sakit kepala. Jadi, bakteri yang masuk itu jumlahnya banyak. Ingat, itu infeksi. Kemudian, contoh mikroorganismenya ada Salmonella, ada Clostridium, ada Vibrio, ada Escherichia coli, Shigella. Sementara, intoksikasi itu berbeda. Kalau tadi infeksi itu bakterinya banyak, masuk, kemudian muncul gejala. Kalau pada intoksikasi, kita lihat intoksikasi dari kata toksin. Toksin itu racun. Nah, kalau intoksikasi itu bakterinya tumbuh dalam bahan makanan atau minuman, kemudian dia memproduksi racun. Nah, racun itu tertelan bersama makanan itu. Jadi kalau infeksi itu tidak ada racunnya. Kalau intoksikasi itu ada racunnya. Jadi bakteri tumbuh di dalam makanan, memproduksi racun, kemudian makanannya kita makan. Itulah intoksikasi. Nah, karena pada intoksikasi ini racun sudah ada sejak awal, maka gejalanya bisa jauh lebih cepat. Beberapa menit setelah dikonsumsi, kemudian bisa saja kemudian langsung sakit perut atau beberapa jam setelah itu. Jadi kalau infeksi itu butuh waktu agak lama, kalau intoksikasi waktunya agak cepat. Kenapa? Karena pada kasus intoksikasi racunnya sudah ada, kemudian masuk bersama dengan makanannya. Contoh kasus intoksikasi misalnya pada Staphylococcus atau Clostridium. Tuh. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Kalau tidak ada, kita teruskan dulu. Nah, sebenarnya yang menyebabkan keracunan makanan itu bukan hanya makanannya, tetapi bisa juga karena perilaku orang yang memegang makanan itu. Nah, orang-orang yang memegang makanan, melakukan proses pengolahan, menyajikan, itu sering disebut sebagai penjamah makanan. Mereka, orang-orang yang menjamah makanan itu, bisa jadi di tangannya misalnya ada mikroorganisme, kemudian menyentuh bahan makanan, kemudian bahan makanan itu tercemari. Nah, faktor penyebab keracunan makanan itu ada beberapa. Yang pertama adalah masalah hygiene personal. Tadi yang saya sampaikan. Jadi manusianya itu kurang bersih. Kemudian yang kedua, suhunya kurang memadai. Artinya suhunya itu tidak pas dengan suhu matinya mikroorganisme. Misalnya semestinya 90 derajat, tetapi hanya dipanaskan 70 derajat. Jadi mikroorganismenya tidak mati. Kemudian yang ketiga, waktu penyiapan makanan yang cukup lama hingga dikonsumsinya. Jadi setelah dimasak itu didiamkan. Sehingga memberi kesempatan bagi mikroorganisme untuk ada lagi, tumbuh lagi, memproduksi racun lagi. Kemudian yang keempat adalah kontaminasi silang. Apa itu kontaminasi silang? Nanti kita lihat. Apa itu kontaminasi silang? Jadi faktor utama penyebab keracunan adalah manusianya, suhu, waktu yang terlalu lama, dan kontaminasi silang.
Baik, kita akan melihat dulu mikrobia penyebab penyakit. Yang pertama adalah Bacillus cereus. Bacillus cereus ini bentuknya batang. Mohon maaf itu fotonya tidak terlalu jelas ya. Bentar, bentar. Kemudian dia membentuk spora, kemudian dia aerob, artinya dia butuh udara. Dia tumbuh optimal pada suhu 30 derajat Celcius. Kemudian lazimnya itu dia tumbuh atau hidup di debu, air, dan tanah. Jenis makanan yang terkontaminasi bisa beras, bisa kentang, bisa sereal, dan lain-lain. Baik, sebentar. Tadi ada yang menarik di sini. Mudah-mudahan mau kebuka ya. Baik, sebentar. Saya ganti dulu share-nya, layarnya. Nah, ini. Mudah-mudahan sudah kelihatan. Ada sebuah penyakit yang namanya sindrom nasi goreng. Nah, sindrom nasi goreng. Nah, sindrom nasi goreng ini disebabkan oleh Bacillus cereus tadi. Kok bisa seperti itu? Apa itu sindrom nasi goreng? Sindrom nasi goreng adalah sindrom diare, kram perut, kemudian rasa tidak nyaman di perut, dan kadang-kadang muntah setelah makan nasi goreng. Nah, kok bisa? Nah, ternyata dari banyak penelitian itu disebabkan karena banyak orang yang merasa kalau nasi goreng itu lebih enak ketika dimasaknya itu setelah nasinya dingin. Jadi kita menanak nasi dulu di magicom, kemudian dikeluarkan di piring, dibiarkan agak dingin beberapa jam, kemudian baru digoreng. Nah, memang nasinya menjadi sedikit agak keras, tetapi banyak orang berpikir bahwa nasi goreng yang seperti itu adalah yang enak. Tetapi ada resiko ketika kita mengeluarkan dari magicom atau penghangat nasi, didiamkan beberapa saat. Karena saat itulah ini tadi, si Bacillus cereus tadi, itu sempat tumbuh, sempat berkembang, dan celakanya proses penggorengan, jadi setelah nasi didinginkan, digoreng, proses penggorengan itu tidak mampu menghilangkan si Bacillus ini. Di sini ada penjelasannya. Ini penjelasannya. Setelah nasi itu dimasak, pada paragraf kedua ini, nasi itu sering dibiarkan pada temperatur ruang selama lebih dari 2 jam untuk mendinginkannya sebelum digoreng bersama dengan bahan-bahan yang lainnya. Penggorengan nasi, nah ini nih, yang kalimat bawahnya. Proses penggorengan itu tidak menyingkirkan toksin dari bakterinya. Jadi, selama 2 jam itu, si Bacillus sudah membuat toksin. Kemudian itu kita makan. Nah, pada banyak orang, proses pendinginan ini, kemudian munculnya bakteri, kemudian tumbuhnya bakteri, munculnya toksin, itu sampai membuat beberapa orang sampai keracunan. Nah, ini yang menyebabkan muncul sebuah sindrom yang namanya
sindrom nasi goreng. Tuh. Mungkin kalian tidak pernah mengalami. Mungkin karena orang Indonesia sudah tahan dengan mikroorganisme seperti ini. Jadi kita tidak terlalu bermasalah dengan mikroorganisme seperti ini. Tapi jangan meremehkan efek dari sindrom nasi goreng ini. Mohon maaf. Oh ini. Nah. Baik. Kemudian ini nih penjelasannya. Si Bacillus ini mampu membentuk spora sehingga dia resisten terhadap panas. Tumbuh baik pada pH 5-8,8, kemudian minimal AW. Sudah belajar AW belum ya kalian? AW itu adalah aktivitas air. Jadi seberapa banyak air yang ada dalam makanan yang bisa dimanfaatkan oleh mikroorganisme. Itu AW. Atau water activity. Nah, mikrobia ini, Bacillus cereus ini menyebabkan 2 tipe radang lambung dengan gejala muntah dan diare. Jumlah sel yang mampu menyebabkan penyakit itu 5-8 log CFU. Nah, ini nanti akan kalian pelajari di mikrobiologi. Kita tidak belajar ini di sini. Jadi nanti ketika kalian menghitung jumlah mikroorganisme, itu ada satuan yang namanya CFU. Nah, nantilah kalian pelajari di mikrobiologi. Kalau dijelaskan di sini nanti lama sekali. Kemudian, kalau di sindrom nasi goreng tadi, mencegahnya itu bisa dengan tidak menunda terlalu lama. Jadi setelah proses pemasakan nasinya selesai, itu nasi langsung digoreng. Tetapi bisa jadi memang efeknya nasinya menjadi agak lengket nasi gorengnya. Itu. Nah, kalau di bahan atau jenis makanan yang lain, mohon maaf ini ada yang salah ketik ini. Pencegahan dengan cara menerapkan prinsip sanitasi yang tepat pada restoran. Nah, ini sudah benar. Tetapi memasak makanan dengan suhu di atas 5 derajat Celcius, ini salah ini. Nanti saya cek dulu, 75 atau 95 derajat Celcius. Mohon maaf. Ini tadi saya belum mengecek. Mohon maaf, nanti akan saya ralat saya akan minta Pak An untuk meralat di PowerPoint-nya. Kemudian yang lain adalah botulism. Botulism adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh Clostridium botulinum. Clostridium botulinum sendiri, nah ini bentuknya. Batang seperti itu. Ada fotonya di situ. Ini anaerob, jadi tidak membutuhkan udara untuk tetap tumbuh atau hidup. Dia membentuk spora sama seperti Bacillus tadi. Jadi ketika suhunya agak naik, dia membentuk spora. Tapi kalau kita panaskan sampai suhu 85 derajat ini, itu akan mampu membuat dia tidak aktif dan membuat toksinnya hilang juga, tidak aktif juga. Tapi yang perlu diingat, dia tumbuh optimal pada suhu 30-40 derajat Celcius. Jadi kalau kalian menyimpan bahan makanan, kemudian ruangan tempat kalian menyimpan itu panas, suhunya tinggi, maka kemungkinan salah satunya adalah tumbuhnya Clostridium. Sumbernya dari tanah. Karena itu kita harus berusaha mengurangi sebisa mungkin cemaran tanah pada bahan makanan kita. Itulah sebabnya, karena banyak mikrobia berasal dari tanah, maka kalau nanti kalian bekerja di industri pangan, jangan kaget kalau
kalau di industri itu sebelum masuk ke ruang produksi, itu nanti tangan kalian dicek kukunya hitam atau enggak. Kalau kukunya hitam harus dibersihkan dulu, dipotong, kemudian cuci tangan yang bersih. Tuh. Jadi harus sampai seperti itu. Kemudian botulism ini menyerang sistem saraf. Nah, bayi dapat keracunan hanya dengan menelan 10 sampai 100 spora. Nah, ini juga berbahaya karena selain menyerang sistem saraf, itu juga bisa menyebabkan gagal nafas. Itu. Nah, perhatikan baik-baik ini. Bahan makanan yang rentan ditumbuhi botulinum adalah makanan dalam kaleng. Cuma mohon maaf saya belum, sampai sekarang pun saya belum tahu mengapa kok yang malah dalam kaleng itu yang rentan. Nah, salah satu tanda mengidentifikasi bahwa makanan dalam kaleng itu sudah berbahaya adalah munculnya gelembung. Kenapa bisa menggelembung? Kita lihat tadi lembar sebelumnya. Botulinum ini membentuk gas. Jadi kalau kaleng tempat makanan kita itu kita simpan di tempat yang agak panas, itu nanti dia akan tumbuh membentuk gas sehingga akhirnya kaleng itu menggelembung. Nah, gelembung pada kaleng itu mengindikasikan adanya botulinum. Makanya kalau kalian beli makanan dalam kaleng kan biasanya ada tulisannya tuh, jangan diterima kalau bocor atau menggelembung. Kemudian yang lain adalah Staphylococcus aureus. Ini salah satu mikroorganisme yang bentuknya cantik karena bulat, warnanya ungu kayak anggur kalau sudah diberi warna. Tuh, kayak yang di foto itu. Tidak bergerak, dan dia pada beberapa kondisi itu bisa anaerob, bisa hidup tanpa oksigen, tanpa udara. Dan Staphylococcus ini dijumpai pada kulit kita, pada hidung kita, dan pada tenggorokan kita. Nah, biasanya pencemarannya itu terjadi ketika orang yang memproses itu tidak atau kurang peduli dengan kesehatan dirinya atau kebersihan tangannya. Misalnya, dia bekerja di industri pengolahan pangan, tetapi dia sering membersihkan hidung, atau dia sering garuk-garuk. Gitu. Nah, itu menyebabkan Staphylococcus ini berpindah pada makanan yang dia olah. Oleh karena itu, kalau nanti kalian bekerja di industri pengolahan pangan, itu sering kali kalian wajib menggunakan masker. Jadi kadang-kadang kerja di industri pengolahan pangan itu berat karena seragamnya harus di beberapa tempat itu seragamnya harus tertutup rapat, pakai masker, kemudian tempatnya kadang-kadang juga agak panas. Gitu. Tapi itu adalah metode untuk menghindarkan cemaran. Baik, Staphylococcus mudah mencemari makanan yang sudah dimasak atau sudah diolah. Nah, yang banyak tercemar adalah produk-produk daging, produk-produk hewani. Dan dia bersifat intoksikasi. Kenapa? Karena dia membuat atau menimbulkan racun yang namanya enterotoksin. Jadi setelah dia nempel di makanan, dia akan membuat racun yang namanya, dia akan membuat racun yang namanya enterotoksin. Efeknya adalah kejang pada perut dan muntah-muntah serta diare. Tapi yang ini itu cepat sembuhnya. Jadi cukup dengan istirahat, datang ke dokter saja, kemudian nanti diberi obat, istirahat, itu cepat sembuh. Tetapi karena tadi resikonya cukup besar, kenapa? Karena ada di bagian kulit, ada di bagian hidung. Jadi resiko terkena ini juga cukup besar. Oleh karena itu,
Kapanpun kalian melakukan proses pengolahan makanan, jangan membersihkan hidung, jangan menggaruk-garuk kulit. Tuh. Jadi kalau misalnya kalian memang harus membersihkan hidung, ya setelah membersihkan hidung harus cuci tangan yang bersih. Berikutnya salmonella. Ini juga batang, kemudian anaerob, jadi fakultatif juga, kadang-kadang dia tidak pakai udara pun tidak masalah. Jenisnya banyak dan ini adalah penyebab penyakit tipus dan gastroenteritis. Mungkin ada di antara kalian yang pernah kena tipus. Tipus ini agak unik karena gejalanya agak-agak mirip dengan demam berdarah. Gejala akan nampak setelah 7 sampai 14 hari. Nah, bentuknya kayak ini nih. Ada bulu-bulunya seperti itu. Nah, ketika kita terkena efek dari salmonella, maka kita akan mengalami sakit kepala, demam, kadang-kadang perdarahan, dan seringkali demamnya itu naik turun, sama kayak demam berdarah. Makanya kadang-kadang keliru dokternya. Dapat mengakibatkan tingkat kematian sekitar 10%, jadi cukup tinggi. Kemudian 100 sel saja itu sudah menginfeksi. Kemudian rantai penularannya bisa dari manusia ke bahan makanan, kemudian ke manusia yang lain. Di beberapa kasus itu terjadi karena si pengolah makanan itu tidak mencuci tangan dengan bersih juga. Dan itu sering kali menyebabkan tipus ini. Berikutnya adalah penyakit kolera yang disebabkan oleh Vibrio cholera. Dia butuh udara, bentuknya batang juga. Kemudian dapat tumbuh pada pH 9 sampai 9,6. Jadi tumbuh di tempat-tempat yang basah. Karena tumbuh di tempat yang basah, maka sebenarnya mengatasinya gampang, beri saja asam. Betul. Nah, kolera ini itu gejalanya diare, muntah-muntah, tapi sifatnya tiba-tiba. Jadi tidak ada gejala, kemudian tiba-tiba muntah. Dan itu berulang-ulang. Tuh. Nah, karena diare tadi, maka orang yang kena kolera ini bisa mengalami dehidrasi. Jadi kalau kita merasakan diare itu memang sangat direkomendasikan untuk banyak minum. Penularan biasanya melalui pencemaran air, tetapi juga dapat melalui makanan. Kemudian pengendalian penyakit ini dilakukan dengan membuang. Nah ini, banyak kasus kolera itu terjadi karena penggunaan air yang tidak bersih. Jadi misalnya di hulu itu ada yang buang kotoran, kemudian di hilir airnya dipakai. Nah, itu juga bisa menyebabkan penularan ini. Oleh karena itu, kita harus bisa, pemerintah juga punya program jambanisasi supaya masyarakat tidak membuang kotoran di sungai. Itu nanti juga akan mencegah banyak penyakit. Nah, sekarang bagaimana mencegah keracunan makanan? Sebentar kok, yang cross kontaminasi belum ada ya. Nah, nanti saya jelaskan. Bagaimana kita mencegah keracunan makanan? Kita bisa mencegah keracunan makanan dengan menjaga kebersihan tubuh, termasuk diantaranya adalah mencuci tangan dengan baik. Mengeringkan tangan setelah mencuci tangan dengan baik juga. Kemudian mencegah kontaminasi silang. Kontaminasi silang itu bisa terjadi misalnya karena
kita meletakkan bahan makanan yang sudah matang berdekatan dengan bahan makanan yang belum matang. Misalnya kita selesai masak sayur, kemudian karena belum diletakkan di meja makan, masih diletakkan di atas kompor, sementara kompor itu dipakai untuk meletakkan bahan makanan yang masih mentah. Nah, itu juga bisa menyebabkan kontaminasi. Nah, kontaminasi seperti itu disebut kontaminasi silang. Atau bisa juga kontaminasi silang terjadi karena kalian menggunakan alat yang sama. Jadi contohnya begini, kalian menggunakan sendok yang sama untuk sayur yang matang dan sayur yang mentah. Nah, itu juga bisa menyebabkan kontaminasi silang. Kemudian yang berikutnya, masaklah dengan baik. Jadi memastikan bahwa suhu pemasakannya itu harus tepat. Jangan terlalu rendah. Kemudian perhatikan, kita wajib menghindari zona suhu berbahaya. Jadi begini, mikroorganisme itu bisa dengan baik tumbuh di kisaran suhu 4 sampai ya sekitar 60 derajat. Oleh karena itu, kita harus menyimpan bahan makanan kita atau menyimpan makanan kita di bawah 5 derajat atau di atas 60 derajat sekalian. Jangan pada rentang suhu 5 sampai 60. Nah, sekarang kita sudah punya teknologinya nih. Di rumah mungkin sudah ada lemari es atau di rumah sudah ada magicom. Nah, itu bisa kita manfaatkan. Kemudian hindarilah makanan yang sudah rusak. Karena itu sangat perlu bagi kita untuk menuliskan makanan yang kita simpan di kulkas itu sebaiknya ditulis itu. Dibeli kapan, dibuka kapan. Kemudian yang terakhir, kalau sudah ragu-ragu dengan makanan, sebaiknya dibuang saja. Baik, sampai di sini dulu. Ada yang ingin bertanya? Silahkan. Saya tak minum dulu. Ya, silahkan. Yang ingin bertanya. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita teruskan. Ada enggak? Tidak ada, kita teruskan. Baik, sekarang apa itu dan bagaimana menghancurkan mikroorganisme? Mikroorganisme itu dianggap mati ketika tidak bisa memperbanyak diri lagi, meskipun dia berada pada suhu yang cocok, lingkungan yang cocok. Nah, mati itu berbeda dengan dorman. Dorman itu tidak aktif, dia kadang-kadang pada beberapa mikroorganisme itu membentuk shield atau pelindung diri, misalnya membentuk spora, dia tidak aktif. Ketika lingkungannya cocok lagi, dia akan membuka sporanya itu, kemudian dia tumbuh lagi. Ketika sudah jadi dorman, itu dia masih bisa berkembang. Berkembang biak maksudnya. Nah, kalau kemudian kita membiarkan makanan kita pada suhu yang pas, waktu yang cukup, maka si mikroorganisme itu bisa jadi akan melakukan perkembangbiakan. Nah, untuk mencegah itu, kita bisa melakukan salah satu dari 3 hal. Memberikan panas yang tepat, menggunakan bahan kimia, atau melakukan proses radiasi. Panas itu yang paling murah. Kita bisa merebus, mengukus, menggoreng, dan lain-lain. Nah, proses ini bisa kita lakukan bersamaan dengan proses pemasakan. Nah, ada sebuah, oh maaf ini ada yang salah
masih ada yang salah ketik ini. Nanti saya minta Pak An membetulkan. Thermal death time. Jadi waktu kematian karena suhu. Itu adalah teknik pengukuran seberapa besar suhu yang pas dan waktu yang pas untuk membuat si mikroorganisme itu mati. Nah, mati itu artinya benar-benar sempurna. Selnya mati, sporanya juga rusak. Nah, nilai thermal death time ini tergantung pada jenis mikroorganisme. Ada yang di suhu 70 sudah tidak aktif, mati. Ada yang di suhu 105 baru mati. Nah, makanya kita harus perhatikan baik-baik. Tapi tidak usah khawatir, lazimnya mikroorganisme itu pada air mendidih dia mati. Kemudian yang berikutnya ada istilah decimal reduction time. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk membunuh 90% sel mikrobia dalam waktu tertentu. Nah, ini sering diperhatikan pada saat ketika kita memanaskan susu untuk dibuat produk seperti yogurt. Jadi tidak semua mikrobia kita matikan karena kita butuh mikrobia itu untuk mengubah susu menjadi yogurt. Contohnya yang disampaikan Pak Aan pada PowerPoint ini adalah hot water spray washing. Jadi, tapi setelah selesai disembelih, dikuliti, dagingnya dipotong, itu pada tempat penyembelihan hewan itu seringkali disemprot dengan air panas. Nah, itu bisa mengurangi kontaminasi mikrobia, tetapi tidak merusak tekstur dagingnya. Disemprot dengan air panas beda dengan direbus. Kalau direbus, teksturnya rusak. Berikutnya penggunaan bahan kimia. Seringkali penggunaan bahan kimia ini tidak tepat. Wah, ini juga ada yang salah ketik, kurang. Penggunaan bahan kimia seringkali tidak tepat dilakukan. Nah, penggunaan bahan kimia ini itu lebih banyak dilakukan pada peralatannya. Bukan pada makanannya, perhatikan. Peralatannya bukan pada makanannya. Misalnya klorin. Klorin itu ya sebaiknya dipakai, maaf, klorin dan fosfat itu sebaiknya dilakukan pada alatnya. Pisaunya, mesinnya, kemudian wadahnya. Tapi jangan diberikan pada bahan makanannya. Kalau pakai asam, itu bisa diberikan pada makanannya, tetapi tentu tidak semua jenis asam. Kalau asam sitrat silahkan, tapi kalau asam sulfat ya jangan dipakai pada bahan makanan. Nah, kalau kita bicara membersihkan alatnya loh ya, bukan untuk bahan makanannya. Tadi di depan proses sebelumnya, penjelasan sebelumnya, kita melakukan pemanasan itu cocoknya untuk yang bahan makanannya. Nah, untuk membersihkan alat, itu penggunaan bahan kimia ini lebih mudah, lebih cepat, dan biayanya lebih murah dibandingkan dengan merebus alatnya. Jadi kalau di banyak industri makanan, itu peralatan yang dipakai dibersihkan dengan menyemprotkan bahan kimia ini. Tentu itu lebih mudah daripada merebus alat-alat itu sampai mendidih misalnya. Nah, berikutnya ada radiasi. Radiasi ini nanti akan kita bahas insya Allah lebih lanjut di teknologi pangan. Jadi intinya adalah ada energi yang diperoleh dari pergerakan elektron atau panasnya saja. Jadi kalau di
beberapa proses radiasi itu yang digunakan adalah panasnya saja, itu diterapkan atau dikenakan atau diaplikasikan pada makanan. Nah, energi yang terpancarkan itu, panas yang terpancarkan itu akan diserap oleh sel, sehingga sel mikroorganisme menjadi tidak aktif. Bahkan kalau dosisnya pas, itu semua mikroorganisme akan mati. Semua enzim akan menjadi tidak aktif. Radiasi ini di Indonesia setahu saya itu tidak dilakukan. Tetapi di industri, maaf, tidak dilakukan di industri. Tetapi secara sederhana, radiasi ini banyak dilakukan oleh masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah menjemur ikan misalnya. Nah, ikan diambil dari laut, kemudian dikeringkan dengan cara radiasi, dengan sinar matahari. Nah, itu artinya kita meradiasi ikan itu dengan sinar matahari. Baik, ini kalau kalian keracunan apa yang harus dilakukan? Oh, banyaklah, biasanya kalau kita keracunan itu yang sering disarankan adalah banyaklah minum. Kemudian yang paling harus segera dilakukan adalah segera ketemu dengan dokter, sehingga bisa diatasi proses keracunan itu. Secara sederhana, kalau kemudian kita agak sulit ketemu dengan dokter, kita bisa mencari air kelapa. Kita minum. Tetapi saya juga belum terlalu paham itu di dalam air kelapa ada apanya, kok bisa mengurangi gejala keracunan. Baik, itu materi kita untuk yang ini. Ada yang ditanyakan, silakan. Kalau ada pertanyaan bisa saya jawab, nanti saya jawab. Kalau tidak ada nanti saya tanyakan ke Pak An atau dosen yang lain. Silakan. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Ya. Pak, saya kan pernah beli susu kedelai yang botolan itu. Nah, waktu pertama kali saya buka kan masih cair enak gitu loh, Pak. Nah, setelah semalaman saya diaman di kulkas itu, besoknya kembali itu udah jadi kayak gel gitu loh, Pak. Udah kayak padat kayak gitu. Nah, itu sebenarnya kayak masih boleh untuk dikonsumsi lagi atau udah tidak, Pak? Padatnya itu di atasnya atau semua padat? Semuanya padat. Oh iya. Iya, jadi kayak jadi jelly gitu, Pak. Baik. Memadatnya, jadi gini, dalam susu itu ada istilah padatan, ada istilah cairan. Padatan itu adalah, kalau di susu kedelai ya, berarti ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Protein itu bisa memadat karena asam. Lemak bisa memadat karena asam. Nah, tadi saya tanya, yang memadat itu bagian atas atau semuanya? Kalau yang memadat itu bagian atas, maka kemungkinan besar yang memadat adalah lemaknya dulu. Ini sering kalian jumpai ketika kalian membiarkan susu agak lama, kemudian nanti kalian bisa lihat bagian atas itu ada kayak lembaran itu. Nah, itu awalnya lemak, kemudian ditambah protein. Protein juga bisa memadat. Nah, itu adalah tanda kerusakan. Kenapa? Kenapa tanda kerusakan? Karena tentu kita berharap susu itu adalah produk cair kan. Jadi kalau kemudian memadat, itu tentu adalah sebuah perubahan tekstur. Jadi itu adalah tanda kerusakan. Nah, kalau semuanya memadat, itu terus terang saya belum pernah menjumpai. Tetapi
Saya curiganya begini, jangan-jangan suhu lemari esnya itu sudah terlalu dingin, gitu. Sehingga mulai muncul proses pembekuan. Nah, apakah seperti itu? Tentu saya tidak bisa memastikan. Tetapi begini, setiap kali kalian menjumpai perubahan pada makanan kalian, maka kalian harus waspada. Termasuk susu itu, apalagi susu. Susu itu kan produk yang sangat mudah rusak. Nah, sekarang saya mau tanya lagi itu nyimpennya tertutup atau terbuka? Gimana, Pak? Menyimpannya tertutup atau terbuka? Botolnya tertutup. Iya, tertutup. Baik. Kalau tertutup kan kemungkinan mikroorganisme dari luar juga tidak terlalu besar. Iya. Jadi ada dua kemungkinan di situ. Penggumpalan lemak atau protein karena adanya asam. Jadi memang di dalam susu itu bisa jadi ada asam dari mikroorganisme. Kenapa ada asam dari mikroorganisme? Karena memang proses pemanasan susu itu tidak sampai mendidih. Karena kalau sampai mendidih, itu juga nanti akan menyebabkan terjadinya gumpalan juga. Jadi kurang lebihnya sama seperti barangkali ya, karena saya tidak melihat wujudnya seperti apa. Kurang lebihnya mungkin sama seperti kayak tahu. Tahu itu kan kalau kita panaskan juga nanti akan terjadi gumpalan. Tapi di sini kasusnya adalah pendinginan, bukan pemanasan. Jadi saya prediksi itu terjadi karena susu itu tidak bersih, kemudian aktivitas mikroorganisme di dalam itu tetap terjadi, kemudian muncul asam, kemudian terjadi gumpalan. Meskipun ada di dalam lemari es. Disimpan di lemari esnya bukan di freezer kan? Enggak, bukan, Pak. Ya. Tidak. Baik, lemari es itu kisaran suhunya ada yang sampai 8 derajat Celcius. Padahal proses penyimpanan yang baik itu ada di suhu sekitar di bawah 4 derajat Celcius. Jadi saran saya begini untuk kalian semua, sekali-sekali nanti kalau pas ada rezeki belilah termometer kemudian ditaruh di dalam lemari es itu. Kalau suhunya lebih dari 4 derajat Celcius maka dibuat lebih dingin supaya suhunya sekitar 4 derajat Celcius di semua titik. Karena lemari es itu kan ada banyak rak kan ya. Ada yang atas, ada yang bawah. Nah, usahakan di semua titik itu suhunya 4 derajat atau kurang. Itu. Mohon maaf kalau belum bisa menjelaskan penyebabnya seperti apa. Ya. Yang lain silahkan. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi nggak yang lain? Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silahkan. Kalau untuk telur setengah matang itu berbahaya nggak sih, Pak? Begini. Telur itu, kalau ayamnya sehat, itu yang ada di dalam telur itu bersih. Tapi ada syaratnya, kalau induknya sehat. Kalau induknya sakit, maka bisa jadi di dalam telur itu juga ada mikroorganisme. Nah, yang jadi masalah adalah kulit telur itu kotor. Gitu. Di dalam telur sendiri itu bersih, tetapi kulit telurnya itu kotor. Dan kita tidak bisa memecah telur tanpa menyebabkan isi telur bersentuhan dengan kulitnya kan? Paham nggak? Kalau kita pecah, jadi misalnya ini apa ya yang bisa saya gunakan? Misalnya ini telur, ketika kita ketukkan kemudian kita pecahkan itu akan ada komponen di dalam telur itu yang bersentuhan dengan bagian luar dari telur. Saat itulah terjadi pengotoran oleh bagian luar kulit telur. Jadi bisa jadi pada saat itu mikroorganisme yang ada di luar kulit, nempel di kulit, itu ikut terbawa oleh aliran si kuning telur atau si putih telur.
Jika kemudian telur itu dimasak setengah matang, maka mikroorganisme itu tidak akan mati. Jadi dia masih bisa membawa resiko keracunan. Oleh karena itu, memasak telur setengah matang sangat tidak direkomendasikan. Tuh. Jadi pahami ya? Kalau telur rebus, Pak? Telur rebus gimana? Ya Setengah setengah matang. matang juga. Tapi itu telur rebusnya dari telur bebek atau telur ayam yang asli kita pelihara gitu, Pak. Nah, Bukan iya. dari itu. Sekalipun kita pelihara baik-baik, yang namanya telur itu kan keluarnya dari bagian belakang yang kotor itu kan. Iya kan? Nah, bisa jadi ketika keluar itu si ayam juga mengeluarkan kotorannya. Kotorannya nempel di telur itu. Nah, jika kemudian kita memasaknya tidak matang, maka bisa jadi juga di kulit ayam, kulit telur itu juga masih ada mikroorganisme itu. Kemudian ketika kita kupas misalnya, nempel di tangan di mikroorganisme. Kemudian tangan itu kita pakai untuk memegang putih telurnya. Kan sama saja, Dik. Jadi untuk memastikan telur itu bersih, memang ya dimasaknya sampai matang betul. Itu ya, bisa dipahami Ya, ya. Pak. Terima kasih. Ya, ya yang lain? Pak, Silakan. Ya, izin silakan. bertanya. Ya. Kalau mengonsumsi telur tanpa dimasak itu gimana ya, Pak? Aman nggak, Pak? Sama Kan ada saja dengan yang tadi, setengah matang saja tidak direkomendasikan, apalagi mentah. Oh, gitu ya. Iya, tuh. Itu ya bisa dipahami ya. Karena begini deh, resiko tercemarnya kulit telur oleh kotoran ayam itu sangat besar. Jadi ya ayam kan nggak bisa diajari untuk bersih kan. Kalau kalian punya ayam atau kalian peternak ayam atau kalian lihat ayam yang sedang bertelur itu kan seringkali terjadi atau kalian beli telur di supermarket lah. Kadang-kadang kalian kan jumpai juga ada kotoran nempel di kulit telurnya. Tuh. Sekalipun itu kalian cuci, ya resiko masih menempelnya di kulit juga masih sangat besar. Jadi hindarilah mengkonsumsi telur mentah. Sekalipun ada yang bilang telur mentah itu cocok untuk jamu, misalnya dicampur madu atau rempah-rempah yang lain. Tapi dari sisi kebersihan itu tidak direkomendasikan. Gitu. Ya, yang lain? Ada lagi yang mau tanya? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita masuk ke PowerPoint berikutnya nih. Bentar, saya bukakan dulu. Kalau ada yang mau tanya lagi, silahkan sambil nunggu saya buka. Ya, tidak ada yang mau tanya.
Baik, sudah terlihat ya? Sudah ya? Sudah terlihat? Halo? Sudah, Pak. Baik.